Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami pada sore hari ini. Tuhan mengantarkan kami di rumah ibadah-Mu ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami untuk bisa mendengar, terlebih di dalam melakukan firman-Mu di tengah kehidupan kami. Begitu juga dengan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan di tengah kebaktian kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan pengetahuan dari Tuhan, agar melalui hikmat dari Tuhan, firman-Mu bisa tersampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, minggu ke-14 setelah Trinitatis, dengan topik Tuhan memulihkan umatnya, diambil dari Amos 9 ayat 11 sampai 15. Amos 9 ayat 11 sampai 15 kita akan membaca secara responsoria. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembaja akan tepat menyusul penuai dan pengerik buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Di mana saudara-saudara sekalian, adik-adik kami remaja Naposo, begitu juga dengan Abang Inang yang hadir pada minggu ini, ada sukacita pada kita minggu ini? Amin. Amin ya. Nanti ini tepat sekali, ada hubungannya kenapa Abang tanya sukacita. Sebelum masuk ke dalam pembahasan nats khotbah, Amang mau bertanya dulu. Adong neng sukunokku. Apakah kita masih mengingat ada buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang? Siapa ini yang ingat ini? Anak-anak remaja ini masih ingat enggak? Buku itu menceritakan tentang kisah siapa? Hah? Siapa? Kartini, ya. Itu menceritakan kisah inspiratif dari seorang pejuang di kaum wanita yang bernama Kartini, ya. Ada juga buku yang menuliskan atau cerita yang menuliskan badai pasti berlalu. Begitu juga ada buku atau cerita yang menceritakan yang berjudul Ada Pelangi Setelah Hujan. Benar? Pernah dengar? Pernah dengar enggak? Ya, pernah ya. Apa maksud cerita ini, buku-buku ini semua, ataupun cerita ini semua, atau kalau orang pun sering menyebut ini menjadikan sebagai satu istilah, bisa juga.
Ini adalah semangat yang timbul di tengah kesusahan. Jadi menceritakan perjuangan kehidupan seseorang walaupun dia sedang mengalami kesusahan, tetapi dia akan menggapai hasil dari buah dari perjuangannya. Baik itu tadi R.A. Kartini yang kita ceritakan maupun yang diceritakan dalam Badai Pasti Berlalu, begitu juga ada pelangi setelah hujan. Jadi ini semua kisah-kisah inspiratif yang bisa menjadi gambaran atau menjadi tolak ukur buat kita. Oh, ternyata untuk mencapai sesuatu itu ternyata ada perjuangan, bukan datang dengan sendirinya. Begitu juga halnya ya yang dialami bangsa Israel di zaman yang diceritakan di Nats Khotbah hari ini. Tadi kalau kita membaca dari Amos 9 ayat 11 sampai 15. Sebelum masuk ke sana, siapa sebenarnya Amos ini? Amos ini adalah seorang nabi yang diutus Allah pada zaman pemerintahan ya, zaman Usia Raja Yehuda dan zaman pemerintahan Yerobiam anak Yoas. Itu bangsa Israel. Dulu awalnya namanya Yehuda, jadi Israel. Itu terjadi pada abad 8 sebelum Masehi, sekitar tahun 782 sampai 753 dari literatur buku yang ada dan pendukung dari Nats ini. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi pada saat itu? Kenapa kalau kita mendengar tadi, kita membaca khotbah tadi, seakan-akan cerita baik yang terjadi, karena Allah akan berjanji kepada bangsa Israel, mereka akan menempati tanah yang begitu indah, mereka akan mendapatkan hasil dari apa yang tanah mereka dapatkan. Itu janji Tuhan kepada mereka. Padahal latar belakang dari Nats Khotbah ini, kalau kita baca mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-8, di situ Amang merinding membacanya. Kenapa? Telah terjadi pada bangsa Israel pada saat itu kehidupan yang sangat luar biasa jahatnya, sehingga Tuhan menghukum mereka. Kenapa luar biasa jahatnya? Jadi kita lihat lagi latar belakangnya. Mereka bangsa Israel pada saat itu sedang mengalami kejayaan pada pemerintahan Yerobiam. Begitu enaknya kehidupan mereka sehingga mereka itu terlena. Mereka itu lupa. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam politik. Banyak terjadi penyimpangan di dalam kehidupan sosial. Apa itu misalnya? Pemerintah semena-mena kepada rakyatnya. Terus penyimpangan terjadi di kehidupan sosial, apa itu? Penindasan terhadap orang kecil, penindasan terhadap orang lemah. Ada lagi penyimpangan sosial yang paling parah. Bapak dan anak bersama-sama ke rumah prostitusi. Bayangkan. Mereka melakukan zina dan lain sebagainya. Begitu juga terjadi ibadah-ibadah palsu. Kenapa dikatakan palsu? Karena kelihatannya rohani, tapi sebenarnya di dalam pikiran dan niat-niat mereka tidak lagi untuk kemuliaan Tuhan. Begitu bejatnya yang dilakukan pada saat itu sehingga Allah marah kepada bangsa Israel. Dia marah, tetapi di dalam marahnya Tuhan, di dalam marahnya Allah ke bangsa Israel, Allah tetap menunjukkan sayangnya. Apa amarah Tuhan kepada bangsa Israel? Mereka mengalami kesusahan. Mereka mengalami penderitaan. Karena apa? Karena kesalahan yang mereka buat di masa sebelumnya. Mereka tadi awalnya keluar dari tanah Mesir, terus mereka hidup senang, terus mereka lupa siapa sebenarnya Allah yang menyelamatkan mereka, yang menuntun mereka, membimbing mereka keluar dari perbudakan. Karena perbuatan mereka itulah tidak sesuai dengan firman Tuhan,
mereka dihukum. Sudah banyak Amang tadi jelaskan. Bisa nanti kita baca mulai dari pasal yang kedua sampai pasal yang ke-8 di situ. Sebenarnya ngeri sekali cerita tentang pelayanan Amos ini. Apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel di situ digambarkan jelas. Penindasan di dalam perdagangan pun digambarkan jelas sehingga mereka mengalami kesusahan karena Tuhan menghukum bangsa Israel. Di dalam amarah Tuhan ternyata ada kasih yang terlihat. Sehingga Tuhan memberikan yang terbaik buat bangsanya walaupun di tengah marahnya. Jadi ada maksud dan tujuan Tuhan menghukum bangsa Israel. Apa itu? Supaya mereka tahu bahwasanya walaupun mereka dalam kesusahan, Tuhan tetap menyertai mereka. Walaupun mereka di dalam kelemahan mereka, Tuhan tetap menguatkan mereka. Walaupun mereka mengalami kesedihan, Tuhan tetap memberi mereka semangat dan lain sebagainya. Tuhan mau mengajarkan itu. Jangan cepat putus asa. Karena di balik kesetiaan kita di dalam setiap cobaan, di setiap masalah, setiap pergumulan, itulah yang tadi dibilang di dalam buku R.A. Kartini tadi, ada pelangi, habis gelap, terbitlah terang. Begitu juga ada pelangi setelah hujan dan lain sebagainya. Tapi Abang Inang, ada pelangi setelah hujan ini menceritakan kisah cinta sebenarnya ya. Tapi yang Amang mau sampaikan di sini perjuangan, ya, semangat perjuangannya itu. Amang Inang, apa yang sedang kita alami pada saat ini? Banyak sekali pergumulan kehidupan yang sedang dialami. Kalau kita suka menonton berita di TV sekarang itu bisa dikatakan tidak ada kepastian ekonomi. Sulit. Banyak para ilmuwan mengatakan begini ekonomi kita. Banyak yang mengatakan tidak, lebih bagus begini. Banyak yang mengatakan pemerintah harusnya begini dan lain sebagainya. Semua jadi serba membingungkan. Benar enggak? Benar. Ini kelihatan adik-adik kami remaja Naposo tidak lagi menonton berita. Yang ditonton atau yang dilihat di handphone apa? Hah? Apa? Siapa tadi jawab? Apa yang dilihat? Game? Ya kan? Jadi ini Amang juga mau sharing sama adik-adik kami remaja Naposo, ya. Ini karena kebanyakan yang datang pada sore hari ini remaja Naposo, Amang Inang. Jadi ada beberapa orang tua kami di sini yang hadir memang, tapi sebagian besar. Nah, ini remaja Naposo. Memang agak sulit memberikan contoh kepada mereka ini. Karena mereka ini tidak pernah mengalami atau tidak merasakan bagaimana kesusahan kehidupan itu. Kenapa Amang bilang? Kalaupun ada kesusahan ekonomi yang dialami orang tua kalian, apakah kalian turut merasakannya? Ada yang bisa jawab? Nah. Kalaupun ada pergumulan orang tua di dalam kehidupannya, apakah kalian merasakannya juga? Merasakannya ya, baguslah. Jadi memang kalian itu anak-anak AKBP Bonang Indah yang luar biasa. Amin. Nah, jadi Amang Inang di dalam setiap apa yang kita alami pada saat ini, baik itu kesusahan ekonomi, baik itu kesusahan orang tua, banyak yang bergumul sekarang. Kalian bayangkan pergumulan orang tua yang paling berat. Kalau bicara ekonomi itu sudah umum, tetapi yang paling sering sekarang dialami, orang tua bergumul bagaimana mendidik anaknya supaya bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Adik-adik kami percaya enggak yang Abang bilang ini? Percaya? Iya, orang tua kalian itu bergumul sekarang itu. Dia mengalami kesusahan pikiran. Bagaimana cara kami mendidik anak-anak kami ini supaya tetap berjalan di dalam Tuhan? Kenapa Abang bilang begitu?
Kemarin Amang mau melayani di Naposo Bulung. Yang datang kemarin cuma berapa orang? Berapa itu kemarin deh? 9. Sangat memprihatinkan. Ya, 9 orang Naposo Bulung AKBP Bonang Indah yang ada puluhan, 50 lebih yang hadir bisa 9. Jadi yang terbayang Amang itu sebetulnya bukan kalian tidak hadir, tetapi yang Amang bayangkan betapa susahnya pikiran orang tua menyuruh kalian, hai anakku hadirlah. Ngapain kalian di depan handphone itu terus? Di dalam kamar. Datanglah PA Naposo Bulung, ikutlah persekutuan remaja dan lain sebagainya. Hai anakku, ngapain kalian ke kafe malam minggu? Datanglah mendengarkan firman Tuhan. Begitu banyak pergumulan orang tua saat ini yang seperti itu. Apalagi ditambah orang tua bergumul dan ekonominya, dan ada lagi orang tua yang lagi bergumul di dalam sakit penyakitnya. Bayangkan adik-adik kami remaja Naposo Bulung. Makanya kalau ditanya apa yang kesusahan yang kalian alami, remaja-remaja Naposo Bulung ini susah menjawabnya. Kenapa? Karena mereka nggak pernah ngalami susah. Benar? Benar apa benar? Senyum-senyum dia. Ada yang sebagian senyum-senyum, ada sebagian mangut-mangut, ada yang sebagian nggak tahu marangan-angan. Benar apa benar? Benar ya. Jadi adik-adik kami, begitu juga Amang Inang yang hadir pada sore hari ini. Tuhan berjanji di dalam setiap apa yang kita alami, pasti Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Bagi orang yang meminta kepadanya. Kenapa orang walau di dalam setiap pergumulannya, di dalam setiap kesusahannya, yang ada itu malah semakin dia terpuruk. Kenapa? Karena dia lebih mengedepankan pikirannya daripada mengedepankan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Itu terjadi. Ketika kita mengedepankan pikiran-pikiran kita, pengetahuan-pengetahuan kita di dalam setiap pergumulan hidup kita, bukan malah solusi yang kita dapatkan, tetapi malah semakin berat beban pikiran yang kita dapatkan. Karena apa? Karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Mungkin kita bisa baca di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Coba dibuka adik kami yang ada di sini, salah satunya bisa membaca. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ayo dibaca Kak Jessica yuk. 7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Jadi jangan kita hanya sebatas khawatir, tetapi sampaikan apa yang kita pikirkan itu kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja buat setiap perkara-perkara kita. Begitu juga dengan adik-adik kami di sini. Ya, kalian masa-masa sekolah, masa-masa kuliah. Ya. Mungkin ada yang tetap bisa merasakan, oh orang tua saya susah. Orang tua saya ini sekarang lagi kehidupannya tidak baik-baik saja, tidak terlebih di dalam ekonomi. Mungkin kalian bisa merasakan itu. Tetapi yang Amang mau sampaikan, ikutlah di dalam apa yang dipikirkan orang tua.
Karena apa? Ketika kita ikut di dalam itu, kita mendukung orang tua di dalam doa. Kita kuatkan orang tua ini di dalam doa. Jangan malah tidak mau tahu di dalam setiap perkara atau setiap pergumulan pada orang tua kita. Amang yakin kalau Amang tanya sekarang apa kesusahan kalian, nggak ada kalian bisa jawab. Karena apa? Bangun tidur, makan sudah harus ada. Mau pergi sekolah, uang jajan kalau nggak ada uang, tidak mau berangkat. Kalau nggak ada baju sekolah, kalau nggak ada handphone dan lain sebagainya. Banyak kasus di TV, bahkan pernah terjadi karena orang tuanya tidak belikan handphone. Orang tuanya bukan hanya sekedar dipukulin, tapi dibunuh. Bayangkan, ya. Bukan hanya sekedar orang tuanya dipukulin atau dimarahin, orang tuanya dibunuh. Ya, jadi adik-adik kami memang agak tadi Abang di rumah apa pergumulan mereka ini. Kalau saya bertanya kesusahan apa yang mereka alami, pasti mereka nggak bisa jawab ini. Karena mereka hidupannya happy-happy saja kan? Benar? Ada pernah ngalamin susah di sini? Pikirannya enggak? Enggak ya. Tapi yakinlah adik-adik kami ya, remaja Naposo Bulung, orang tua kita ini bergumul di dalam kehidupannya, terlebih pada saat ini. Karena di dalam kehidupan, setiap kehidupan kita ini pasti ada pergumulan. Jangan dikirain orang yang banyak hartanya pun dia tidak ada pergumulan. Itu lebih banyak lagi pergumulannya. Apalagi kekhawatirannya tentang harta-hartanya. Itu pergumulannya lebih banyak lagi. Pikirannya lebih banyak lagi dan lain sebagainya. Terkadang membuat dia tidak bisa tidur. Terkadang membuat pikirannya itu jadi stres dan lain sebagainya. Karena kekhawatiran terhadap harta yang dia miliki. Kalau dia mengedepankan pikiran-pikirannya di dalam setiap pergumulannya. Tadi di dalam khotbah melalui kur remaja tadi, remaja Parguru ini tadi semua. Parguru bukan? Ya. Kasih setiamu yang kurasakan. Benar itu lagunya tadi? Lebih tinggi dari. Terus? Ini stop dulu ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Bisa nggak kalian ceritakan apa kasih setia Tuhan kepada kalian di dalam kehidupan kalian? Bisa nggak? Ada yang bisa cerita? Amang, Tuhan itu begitu besar kasihnya kepada kehidupan kami. Kami dulu itu begini-begini, sekarang kehidupan kami ya lumayan lah. Kira-kira ada gimana? Ada yang bisa cerita? Yang Amang khawatirkan ini hanya sekedar lagu buat kita. Padahal ini maknanya dalam kali. Apalagi di rapnya itu. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain. Betul sekali, selain puji dan sembah. Makanya kalau hari Sabtu malam datanglah ke PR Naposo. Datanglah persekutuan remaja. Jangan berdiam diri di belakang handphonemu, di depan handphonemu, di dalam kamarmu, atau jangan keluyuran ke sana. Begitu juga dengan kita sebagai orang tua, Amang, Inang, setiap pergumulan yang kita hadapi, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Karena kekhawatiran itu ternyata malah melemahkan kita. Nanti kita bisa baca di Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati akan membungkukkan orang. Membungkukkan itu artinya melemahkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Dengan kata-kata semangat kita akan, dengan kata-kata dorongan kita akan jadi satu semangat buat kita untuk menjalani kehidupan. Amin.
Jadi begitu juga dengan kita semua, amang inang, adik-adik kami remaja Nopo Sobulung, baik di dalam kehidupan kita yang kita alami saat ini, andalkan Tuhan, karena Tuhan pasti akan bekerja di dalam setiap perkara yang kita alami. Tuhan memulihkan umatnya. Kalau tadi di nats khotbah tadi, Dia akan memberikan yang terbaik. Kalau kita baca tadi di Amos pasal 9 ayat 15 tadi, ya, di ayat terakhir ayat 14 sampai 15 itu Tuhan memberikan yang terbaik buat bangsa Israel. Kiranya Tuhan menyertai kita, menguatkan kita di dalam kehidupan kita, tetap setia kepada Tuhan di dalam setiap perkara, di dalam setiap pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Menguatkan kami di dalam setiap kehidupan kami. Menguatkan kami Tuhan, agar kami tetap setia kepada Tuhan di dalam setiap perkara kami, di dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Begitu besar kasih setiamu kepada kami Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Tuhan berkati kami di dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami Tuhan di dalam melaluinya, agar melalui hikmat dari Tuhan, Tuhan memampukan kami di dalam menjalani setiap pergumulan kehidupan kami. Berkati keluarga lepas keluarga jemaat-Mu HKBP Bonang Indah, baik yang hadir pada sore hari ini, begitu juga di minggu pagi maupun siang tadi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati jemaat-Mu, agar jemaat Tuhan bisa merasakan sukacita di dalam kehidupannya. Kalaupun ada jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan berkati mereka di dalam setiap sakit penyakitnya. Berkati obat yang mereka makan Tuhan. Begitu juga berkati para medis yang turut merawat mereka. Berkati keluarga yang turut menyayangi dan merawat mereka Tuhan, agar melalui setiap pengobatan maupun perawatan yang mereka alami akan beroleh kesembuhan dan akan beroleh sukacita di dalam kehidupannya, terlebih di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan kepada para parhaladomu HKBP Bonang Indah, kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan semangat yang lebih lagi kepada para parhaladomu Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Begitu juga dengan amang pendeta kami, amang pendeta Sitorus maupun pendeta Tobing Tuhan, kiranya Tuhan mampukan di dalam memimpin kami jemaatnya ini Tuhan, di dalam memberitakan firman Tuhan di dalam gereja kami ini Bapa, agar melalui firman yang kami dengar bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati para pelayan Tuhan yang lain juga Tuhan, yang non tatbisan Tuhan, kiranya mereka juga Tuhan mampukan agar mereka juga tetap setia di dalam pelayanannya, terlebih di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap program yang akan berjalan di tengah gerejamu ini ya Bapa, terlebih program Pesta Gotilan Tuhan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober nanti. Kiranya Tuhan berkati agar bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan melalui perkataan, pemikiran maupun perbuatan kami Tuhan. Kiranya Tuhan ampunkan semua itu agar tidak menjadi penghalang berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Amin.